عليه وسلم، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، نفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya Masjid Jami' Adha yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali diizinkan untuk duduk bersama di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau yang mulia. Begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang bertakwa. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, insyaallah hari Rabu nanti bersama-sama kita merayakan hari raya Idul Adha. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan berkenaan dengan perayaan Idul Adha. Pertama, fi ashril awail min Dzulhijjah disebutkan bahwa konteks Idul Adha, takbir hari raya itu ada dua jenis untuk Idul Adha. Yang pertama muqayyad. Apa bedanya? Takbir yang bersifat mutlak adalah takbir yang sunnah dikumandangkan semenjak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin. Fi jami'il awqat wal ahwal. Di setiap waktu jika kita punya waktu luang. Di setiap keadaan kita, qaiman sedang berdiri, jalisan sedang duduk, muttaji'an sedang berbaring, rakiban sedang berkendara, masyian sedang berjalan kaki. Sunnah mengumandangkan takbir hari raya ini per orang dan per individu. Dan dalilnya adalah dari sahabat Abdullah ibn Umar dan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, annahuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri wa yukabbirani wa yukabbirun nasu jami'an. Kedua sahabat ini ketika tahu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka keluar dari rumah menuju tempat keramaian, di antaranya pasar. Lalu mereka bertakbir hari raya, sehingga orang-orang mengikuti takbirnya mereka berdua. Lafal takbirnya sama seperti lafal takbir hari raya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara mutlak boleh dikumandangkan oleh kita per individu, contohnya semenjak 1 Zulhijjah kemarin. Dan ini sunnah. Bahkan bapak kaget nak tidur, daripada melamun, nunggu mato ngantuk, takbir. Saya nyetir mobil dari rumah ke tempat ceramah mulai 1 Zulhijjah kemarin. Di dalam mobil saya takbir. Karena bertakbir, berzikir pada 10 hari awal Zulhijjah ini istimewa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya masyarakat kita belum terbiasa seperti ini. Ya, kita takbir dewean di rumah, bini kita denger, bapak nih gilo nak lebaran. Jadi lebaran masih 2 hari lagi, masih 3 hari lagi lah takbir duluan. Tidak, justru ini sunnah. Nah, baru yang kedua, ada namanya takbir yang bersifat muqayyad. Artinya dia terikat dengan waktu. Maksudnya, takbir ini sunnah dikumandangkan setiap selesai sholat 5 waktu. Syiarnya disemarakkan oleh imam, diikuti oleh makmum, dikeraskan suaranya melalui corong-corong masjid. Corong toa maksudnya. Ini kapan boleh dikumandangkan? Ini sunnah dikumandangkan ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir hari tasyrik. Kapan 9 Zulhijjah? Hari Selasa. Ba'da subuh itu sebenarnya sudah sunnah imam dan makmum bertakbir setelah subuh, bertakbir hari raya setelah sholat zuhur, asar, maghrib, terus cabang terutama agak kurang familiar tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh dan takbiran. Kaget tiba-tiba Ustaz Agus yang imam ba'da subuh takbiran tanggal 9 Zulhijjah, keluarga lo kaget ketua RT, RW, Pak Lurah datang. Kenapa masjid Jamiat Hala takbiran duluan? Lebaran duluan mereka nih. Melok aliran mana ini masjid? Padahal tidak, justru sunnah itu semenjak 9 Zulhijjah ba'da subuh. Dan riwayatnya banyak itu, Pak. Masalahnya masyarakat kita belum familiar. Saya dulu 2010 di Kuwait, 2013 saya di Qatar. Itu mereka kalau misalkan masuk 9 Zulhijjah, bagi kita yang tidak haji, itu masjid-masjid ba'da subuh sudah takbiran. Sudah takbiran. Tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau dibawa ke kita di Palembang sini, ribut kaget wong. Atau orang yang awam, dengar takbir hari Selasa ba'da subuh, jam 7 datang ke Masjid At-Taham bawa sejadah. Nah, lalu lebaran uji dia. Belum uji Ustaz Agus, belum. Kita masih puasa Arafah ini, tanggal 9 Zulhijjah. Ini harus kita edukasi masyarakat. Tapi, jika khawatir timbul fitnah, laju terjadi perpecahan, Pak. Gara-gara tanggal 9 ba'da subuh kita takbiran. Sedangkan menjaga keamanan, menjaga persatuan, hukumnya wajib. Takbir ini hukumnya sunnah. Ya sudah, kita yang ngalah. Takbirannya baru ba'da maghrib, selesai 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah. Tidak masalah. Kita tinggalkan takbir ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar 9 Zulhijjah. Toh ini juga tidak wajib. Tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Baru kita takbir ba'da maghrib. Dan berakhirnya ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Inilah takbir yang bersifat muqayyad. Tapi secara individu perorangan, Anda sudah boleh bertakbir semenjak sekarang. Bahkan semenjak 1 Zulhijjah kemarin. Paham ya sampai sini? Ini pertama masalah takbir.
Lalu poin yang kedua, yusannu, disunnahkan, aklu tamaratin witran qabla al-khuruji ila salati fi Idul Fitri. Kalau konteksnya Idul Fitri, kemarin 2 bulan lalu Lebaran Idul Fitri, sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Id, disunnahkan makan dulu. Nabi mencontohkan beliau memakan kurma dalam bilangan yang ganjil. Mengapa Nabi mencontohkan kalau Idul Fitri makan sebelum berangkat ke tempat sholat Id? Sebagai syiar bahwa pagi hari itu kita sudah tidak lagi berpuasa Ramadan. Tapi kalau dia konteksnya Idul Adha, sebagaimana contoh nanti hari Rabu, Idul Adha, wa yusannu ta'khiru dzalika fi Idil Adha hatta yarji'a minal musalla. Kalau Idul Adha, sunnah tidak sarapan dulu. Saya luruskan, Pak. Wong tua kita dulu pernah ngomong, ini kak lebaran haji. Sebelum kita berangkat semayang Idul Adha, jangan dulu makan, jangan dulu minum. Kita kak puasa dulu. Puasa. Setelah kita belajar, oh tidak ada istilah puasa tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram puasa. Maka kalimatnya diluruskan, bukan puasa. Tapi kalimatnya adalah mengakhirkan sarapan pagi. Itu kalimatnya. Sehingga setelah orang itu menunaikan sholat Idul Adha, balik ke rumah, baru dia makan. Ini sunnah. Dan yang lebih afdol lagi, fayakula min udhiyatihi in kana lahu udhiyah. Setelah sampai di rumah, dia nyembelih kambing, nyembelih dewek, lalu dia makan, dia masak kambing itu, dia makan, sehingga yang pertama kali masuk di pagi hari ke dalam perutnya adalah daging sembelihan kurbannya sendiri. Ini yang afdol. Jadi asalnya itu menunda sarapan, bukan puasa. Dan sejarahnya adalah Nabi itu, kalau beliau Idul Adha, wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Nabi tidak makan dulu di pagi hari, tidak dulu minum di pagi hari, sampai dia kembali dari tempat sholat idnya. Lalu beliau memakan daripada sembelihan hasil kurbannya sendiri. Ini yang afdol, Pak. Jadi kalau Bapak nyembelih, baru makan sarapannya sembelihan kita sendiri. Tapi kalau dipakai di Palembang sini, Pak, kita nitip nyembelih dengan panitia kurban sore baru datang daging, Pak. Nak nunggu makan sampai sore, tekor juga kita perut kita, laju jadi puasa nih kaget. Maka paling tidak kita mengikuti sunnahnya saja, tidak makan dan tidak minum sampai selesai sholat saja. Balik ke rumah, sebelum kita berangkat nak nyembelih, makanlah dulu, minumlah dulu. Walaupun tidak total mengikuti sunnahnya, nyembelih sudah tuh makannya dari daging sembelihan sendiri, paling tidak walau tidak menyeluruh, sebahagiannya cukup kita ikuti sunnah Nabi. Dan ini hukumnya tidak wajib, Pak. Contoh saya ini ada penyakit emah. Kalau telat makan, Pak, bahaya, kumat ini, Pak. Bahkan pernah masuk UGD itu sering, sakitnya luar biasa karena telat makan. Ini Idul Adha, saya diberi tugas ngimam plus khotib. Oh, ini berat ini, Pak. Ngeluar ke suara, ngeluar ke tenaga, apalagi khotib Idul Adha. Biasanya kalau saya khawatir untuk datangnya penyakit, justru sebelum saya berangkat dari rumah, saya makan dulu. Ada lontong, ada kuah kari, ya sudah, makan ke dulu. Toh ini sunnah, tidak wajib. Jadi sedikit ada es kacang Ustaz Agus, kita makan juga, kita minum juga. Tapi minum es pagi-pagi kaget sakit ya dah. Puji wong tua.
Tapi paling tidak kalau Bapak tidak ada penyakit apapun, maka hari raya Idul Adha nanti semenjak subuh sampai balik dari sholat id, sunnah tidak ada yang masuk ke dalam mulut dan perut kita. Dan yang paling afdol, yang pertama kali masuk adalah hewan kurban kita sendiri yang sudah disembelih, dimasak, itu yang pertama kali kita konsumsi. Nah ini sunnahnya. Lalu yang ketiga, mengenai nyembelih kambing, nyembelih kurban, Pak. Ini perlu Bapak pahami dan kita simak bersama. Kalau Bapak nyembelih, kalau Bapak Ibu berencana kurban, martabat tingkatan yang paling utama adalah ayyazbaha biyadihi. Dia nyembelih kambing dan sapi itu dengan tangannya sendiri. Ini yang paling afdol. Kalau nanti Pak Yanser misal, Pak Haji Yanser kurban kambing. Sapi dia. Sapi 7 orang. Beliau, anak beliau, istri beliau, cucung beliau. Wong 7 pas misal. Maka sunnah yang nyembelih itu beliau sendiri. Ini martabat yang paling utama. Sebab sahabat-sahabat Nabi dulu termasuk baginda Rasulullah SAW sendiri ketika kurban mereka menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau Anda cakap bisa menyembelih kurban, maka sunnah di saat membesetkan pisau di leher hewan kurban itu membaca doa yang diajarkan Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal hadha anni. Ya Allah, terima kurban ini dariku. Menunjukkan hewan kurban ini milik kita, kepemilikan. Tapi Anda boleh ketika itu berniat, sampaikan pahala kurbannya kepada keluargaku yang tidak kurban. Pahala, bukan kepemilikan. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu, respon terhadap video almarhum Syekh Ali Jaber. Yang tepat itu sesuai hadis Nabi, kambing tetap milik 1 orang, sapi milik 7 orang. Hadisnya sudah saya sampaikan kemarin. Hanya saja orang yang berkurban itu boleh berniat ketika binatang kurbannya disembelih, ya Allah, terima kurban ini dariku dan sampaikan pahalanya kepada keluargaku. Menyebut nama keluarga, membawa nama keluarga di dalam niat menyembelih, itu konteksnya adalah at-tasyriku fis thawab. Berkongsi, berserikat di dalam pahala. Kita membawa anggota keluarga kita supaya dapat pahala kurban. Walau tahun ini kita nyembelih cuma sikok kambing. Tapi kepemilikan kambing itu tetap milik nama 1 orang. Bukan milik nama sekeluarga. Saya tekankan lagi. Inilah pendapat mazhab jumhurul ulama. Termasuk mazhab kita Imam Syafi'i. Tinggal karena kurban itu sunnah kifayah. Masih ingat kemarin sunnah kifayah? Kalau kita dengan 1 ekor kambing, maka kurban kita sudah mencakup dan mewakili seluruh anggota keluarga kita. Dan jika kita hadirkan niat, maka kita bisa membawa anggota keluarga itu di dalam niat berbagi pahala kurban kepada mereka dan pahalanya sampai, sebab kurban itu sunnah kifayah. Paham ya? Nah ini martabat yang pertama nyembelih dewe. Tapi jika seandainya Anda tidak cakap nyembelih dewe, saya kira banyak di antara kita tidak berani nyembelih kambing, tidak berani nyembelih sapi, ya tak? Bahkan kadang-kadang sapi kambing itu berontak berlari duluan kita, Pak. Tidak berani nyembelih. Ada orang tidak berani nyembelih, geli nyingok darah. Setiap melihat darah itu lemes badannya. Sehingga orang ini tidak cakap menyembelih. Lalu bagaimana hukumnya? Boleh diwakilkan. At-tawkil fi dzaka. Pakai za. Mewakilkan penyembelihan kepada orang yang cakap menyembelih. Makanya kita di Indonesia nih, biasanya pengurus masjid, jemaah masjid membentuk panitia kurban.
Guna panitia kurban itu memfasilitasi ibu bapak jemaah yang tidak cakap nyembelih dibantu disembelih ke hewan kurbannya oleh pengurus panitia kurban. Itu guna panitia kurban. Tapi kalau ibu bapak pacak nyembelih dewe, afdol nyembelih dewe. Balik tuh langsung ke rumah, sembelih di halaman rumah. Itu yang afdol. Ibu-ibu boleh tak nyembelih? Boleh. Dalam ilmu fikih, ibu-ibu boleh nyembelih. Siapa bilang ibu-ibu tak boleh nyembelih? Sebab di zaman Nabi dulu ada satu perempuan dari suku kabilah Badui, Arab Badui. Beliau nyembelih seekor kambing di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diam, Nabi biarkan. Bahkan setelah kambing itu disembelih, dagingnya dimasak, Nabi ikut mencicipi dan makan daging sembelih. Ini dalil, Pak, perempuan boleh menyembelih hewan kurban. Tapi ibu-ibu di belakang situ kok kira tidak berani nyembelih, ya tak? Tidak berani nyembelih. Kalau tidak berani nyembelih, bapak juga kalau tidak berani, oke, boleh diwakilkan. Tapi supaya tidak kehilangan keafdolannya, Nabi mensunnahkan kalau bisa kita yang punya hewan itu ikut hadir, ikut menyaksikan sembelihan kurban tadi. Punya kita. Yang nyembelih Ustaz Agus misal, dia panitia kurban. Paling tidak kita yang punya kambing, kita yang ada di situ nyogok menghadiri penyembelihan hewan kurban kita. Satu ketika, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani. Nabi pernah berpesan putri kandung beliau, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi? Ya Fatimah qaumi, wahai Fatimah putriku, keluargaku. Fashhadi udhiyataki. Saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, kata Nabi. Kalau pacak hadir ketika binatang kurban kita disembelih. Mengapa demikian? Fa innahu yughfaru laki inda awwali qatrati min daliha. Garis bawahi kalimat Nabi ini. Sesungguhnya di saat hewan itu disembelih dan kita hadir di situ, ketika tetesan darah pertama hewan itu keluar dari besetan parang tadi, maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dihapuskan Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, qabla ayyaqa'a 'alal ardh, sebelum darah itu netes nyentuh tanah, dosa orang yang berkurban itu langsung dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia, bersih dari dosa. Makanya Nabi mengatakan, fatibu biha nafsa, bersucilah kalian, sucikan dirimu dengan berkurban. Berarti kurban itu fadilahnya menghapuskan dosa kita. Dosa besar dan dosa kecil. Jika memang sungguh-sungguh diiringi dengan taubat, dosa besarnya juga diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadiri. Walau kita tidak berani nyembelih, hadiri ketika hewan kurban itu disembelih. Sebab sebelum darahnya netes menyentuh tanah, dosa kita yang berkurban langsung diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengajarkan putrinya satu doa. Doa ini sunnah diucapkan ketika hewan kurban nanti disembelih, Pak. Bagi orang yang menyaksikan hewannya disembelih. Saya punya kambing disembelih oleh Ustaz Agus kambingnya. Misal saya tidak berani nyembelih. Maka Nabi ajarkan satu doa. Dan doa ini saya yakin ibu bapak semua hafal. Apa doanya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hafal kan? Ini doa sebagaimana mirip dengan doa iftitah kita. Baca doa ini ketika hewan itu disembelih. Inna solati. Ya Allah, salatku.
wa nusuki, sembelihan kurbanku ini, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya lakukan ini semuanya pengabdian dan persembahan hanya untuk kepadamu, pengabdian kepada engkau semata. Ini negaskan bahwa kurban yang kita lakukan murni lillahi ta'ala. Kita berkurban itu ikhlas dengan melafalkan doa ini secara khusyuk di saat hewan itu disembelih. Bukan kurban kita niatnya untuk 2029 biar dicoblos oleh jemaah masjid, bukan. Kurban kita lillahi ta'ala. Itulah ditandai dengan membaca doa yang diajarkan Nabi tadi. Maka ini pesan saya, mengingatkan saya dan ibu bapak sekalian yang nanti mungkin ada yang berkurban. Kalau tidak pacaknya meledewek, boleh disembelihkan oleh orang lain. Tapi paling tidak Anda hadir. Telepon Ustaz Agus, Ustaz, jam berapa giliran sapi kami disembelih? Oh, jam 10.30, datang. Maka di saat Anda melihat hewan itu disembelih, ucapkan doa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Insya Allah, sebelum darah itu netes ke atas tanah, dosa Anda yakinlah sudah disucikan, diampuni, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya sedikit menyinggung masalah sholat Idul Adha ya. Termasuk Idul Fitri kan sama. Teknisnya sama. Bedanya di niat. Sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Setiap rakaat yang pertama ada takbir 7 kali. Setelah takbiratul ihram. Rakaat yang kedua ada takbir 5 kali. Setelah takbir bangkit dari sujud. Takbir dulu bangkit dari sujud. Ketika sudah berdiri, tambah takbir 5 kali. Dan di sela-sela takbir, menurut mazhab Syafi'i, sunnah mengucapkan kalimat tasbih. Anda sudah paham. Tapi Anda harus tahu, mengucapkan takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua, ini hukumnya tidak wajib. Anda harus tahu, Pak, hukumnya sunnah. Dan sunnahnya sunnah yang hay'ah. Kalaupun imam lupa, tidak masalah. Sholat idnya tetap sah. Dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ini ada satu kejadian. Imamnya lupa takbir 7 kali rakaat pertama atau takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca iftitah dengan langsung Fatihah. Karena sholat ini setahun cuma 2 kali, Pak. Sedangkan imam itu terbayang ini mirip sholat Jumat. Langsung bablas membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jemaah di belakang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati-hati, Pak. Bisa merusak pahala sholat berjamaah kita. Jika ketika imam sudah masuk surah Fatihah, sudah menyelesaikan ayat yang pertama paling minimal. Apa ayat pertama Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sudah masuk ayat kedua. Lalu kita di belakang ribut. Subhanallah, subhanallah. Bahkan kami kecil dulu, Pak. Ada si kok makmum di belakang. Berjerit. Woi, takbir. Akhirnya imam ini takut juga. Kaget diamuk oleh makmum. Balik lagi dia takbir 7 kali. Padahal imam sudah membaca Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, dari yang saya baca dari kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau mengatakan menurut mazhab Syafi'i, jika imam sudah masuk Al-Fatihah, lalu dia urungkan Al-Fatihah untuk balik lagi takbir 7 kali yang sunnah, maka makruh hukumnya. Bisa merusak pahala sholat Idul Fitri atau Idul Adha-nya. Bahkan ada sebagian kecil ulama yang menghukumi batalat sholatuhu, batal sholat. Kok bisa seperti itu? Sebab Al-Fatihah itu rukun, wajib dia dibaca. Sedangkan takbir 7 kali sunnah.
Jika orang itu terlewat dari yang sunnah, lalu dia bablas masuk kepada yang wajib, yang rukun, maka lanjutkan, selesaikan yang rukunnya. Tidak boleh yang wajib dibatalkan, cuman pengen balik gawi ke yang sunnah. Tidak boleh, Pak. Oleh karena itu, pendapat yang paling ringan menurut ulama-ulama Syafi'iyah, makruh. Sholatnya tetap sah, tapi rusak pahalanya. Karena dia sudah masuk yang wajib, mengapa ia urungkan untuk membaca takbir 7 kali? Padahal dia sudah membaca utuh surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau imam itu lupa, saya ingatkan ini, kalau memang imamnya lupa, dan dia sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, lanjutkan saja dia membaca Al-Fatihah. Tidak usah ragu, sholat kita tetap sah. Jangan anggap itu sebagai wajib, tidak wajib. Yang wajib itu takbiratul ihram, bukan takbir 7 kali, bukan takbir 5 kali. Paham ya? Nah, syukur-syukur imamnya ingat. Kalau kami, mudah-mudahan di sini juga sama, sebelum sholat id dimulai, kan ada protokol. Itu ngingetkan ibu dan bapak sekalian. Sebelum kita mulai sholat Idul Adha, kami ingatkan kembali bahwa sholat ini 2 rakaat dilakukan berjamaah. Rakaat yang pertama setelah setelah takbiratul ihram, sunnah takbir 7 kali. Rakaat yang kedua setelah takbir bangkit dari sujud, takbir intikal, sunnah takbir 5 kali. Dengan menyebutkan itu, langsung tidak langsung mengingatkan imam khatibnya. Kalau dia jadi imam, dia ingat, oh iya, ini kan sholat Idul Adha. Karena khatib itu kebayang, ini sholat seperti Jumat. Hati-hati. Ini banyak kejadian imam itu lupa. Karena dia anggap ini seperti sholat Jumat, dan ini sholat cuma setahun 2 kali. Makanya ada imam, kiai, ustadz yang lupa takbir 7 kali. Kalau dia lupa, sudah masuk surah Al-Fatihah ayat yang pertama dan dibaca utuh, maka tidak boleh lagi kita ingatkan, biarkan dia selesaikan Al-Fatihahnya, walau tanpa takbir 7 kali. Tapi kalau dia belum selesai utuh, masih mengucap Bismillah, kita ingat ke di belakang, Allahu Akbar, lalu dia ingat, tidak masalah. Tapi kalau dia sudah membaca surah Al-Fatihah, minimal ayat pertama utuh, maka jangan disuruh imam itu untuk balik lagi takbir. Sebab Al-Fatihah hukumnya wajib, sedangkan takbir 7 kali atau takbir 5 kali hukumnya sunnah. Baik, saya kira ini saja. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu 10 menit sambil nunggu waktu isya, monggo kita buka sesi tanya jawab. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Lanjutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Bagus. Oh, salam. Korban untuk yang meninggal. Yang kedua. Ya. Pertama, dosa yang diampuni ketika hewan kurban itu disembelih bagi sahibul kurban, apakah dosa yang berkaitan dengan Allah atau termasuk dosa yang berkaitan dengan manusia? Pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah. Kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada muqaddimah bab taubat, beliau mengatakan, kalau kita punya dosa dengan manusia, kaget dulu, kata beliau. Belum langsung diterima taubat kita kepada Allah, walau kita nyesel.
Walau kita sudah beristighfar, sudah sholat taubat, sudah nangis senangis sejadi-jadinya, tapi kalau dosa itu dengan manusia, kata beliau, belum diampuni Allah. Sampai kapan? Sampai orang itu talaba afwa. Dia minta maaf kepada orang yang sudah dia zalimi. Kalau dia mengambil sesuatu yang tidak halal dari saudaranya, maling, meminjam barang lalu tidak dikembalikan, maling itu namanya. Wajib dikembalikan. Belum diampuni dosanya oleh Allah. Inilah beratnya urusan dengan sesama manusia. Nah, jadi untung beliau ingatkan dengan pertanyaan tadi, yang diampuni dosa kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa kita. Kalau itu dosa besar, kalau kita sungguh-sungguh dengan kurban itu taubat, diampuni dosa besar itu. Ini kata para ulama. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, kaget dulu. Ente sudah minta maaf belum dengan orang yang sudah Anda zalimi? Sudah minta ridho belum dengan orang yang sudah Anda zalimi? Kalau Anda minta maaf belum, orang itu belum memaafkan Anda, maka belum taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita usaha mendatangi orang itu supaya dapat ridho. Apapun caranya. Sekali datang tidak dimaafkan, belum ridho. Minggu depan datangi lagi. Minggu depannya lagi datangi lagi. Kalau cara biasa tidak mempan, bawa es kacang Ustaz Agus sogok dikit. Mungkin dia galak maaf ke setelah itu. Bawa sate padang misal. Apapun caranya, kata para ulama, supaya minta maaf. Kalaupun nanti kita keburu meninggal, sedangkan kita sudah berusaha minta maaf, belum dimaafkan dia, kaget usaha kita di akhirat menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan manusia, Pak. Hati-hati. Jangan anggap enteng. Kalau urusan dengan Allah, misal dulu tidak pernah sholat subuh, sekarang kita tobat, minta ampun, kodok sholat kita. Selesai diampuni dosa kita. Orang berzina, sungguh-sungguh taubat, dia tutup aibnya sendiri, diterima taubatnya oleh Allah. Tapi kalau dengan manusia, kaget dulu. Sampai dia minta maaf, dan mendapatkan ridho dari orang yang telah dia zalimi. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang kedua, berkorban untuk orang yang sudah wafat. Menurut 3 mazhab jumhur, Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka sepakat sah boleh berkorban atas nama almarhum yang sudah meninggal dunia. Terutama wong tua kita, anak kita sendiri, atau suami istri kita yang sudah meninggal. Sah, Pak, menurut 3 mazhab. Hanya saja mazhab Maliki memakruhkan, walau sah, tapi makruh. Sebab kata mazhab Maliki, yang afdol kurban itu yang masih hidup. Tapi kalau orang itu ngotot berkurban atas nama yang mati, maka tetap sah kurbannya. Ini menurut 3 mazhab, sah kurbannya. Mengapa mereka mengatakan sah? Mereka mengibaratkan kurban atas nama orang yang sudah wafat seperti orang yang bersedekah atas nama orang yang sudah wafat. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, sah zakat dan sah bersedekah atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia, dan itu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kurban dianggap oleh 3 mazhab ibarat sedekah, maka sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, sebagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i tidak sah berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Apa sebabnya? Kita berkurban, kita kan berkurban 1 kambing, Pak. Kambing itu misal nama kita, nama saya di kambing. Itu artinya kambing itu milik saya, kepemilikan, tebusan dari diri saya. Al-fida bahasanya. Sedangkan orang yang sudah wafat itu sudah putus kepemilikannya di dunia. Makanya orang yang sudah meninggal dunia, dia meninggalkan harta, meninggalkan rumah, bukan punya dia lagi. Makanya dibagi waris. Orang yang sudah wafat tidak lagi memiliki hak kepemilikan, kecuali sesuatu yang menjadi pahala jariah baginya. Wakaf sejadah,
ngalir terus pahalanya, sebab itu karyanya, ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia adalah kurban, jika kurban itu tidak diwasiatkan, kecuali kalau diwasiatkan, dia dua minggu sebelum Idul Adha, bapaknya ngomong, nah, caknya dua minggu lagi bapak dimati, cak. Nah, ini bapak punya duit, kaget dengan duit ini beli ke kurban atas nama bapak. Idul Adha, bapaknya sudah meninggal dan dia pernah berwasiat, maka boleh, bahkan wajib berkorban menjalankan wasiat dari almarhum yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia tidak berwasiat, tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Sebab orang yang sudah meninggal tidak lagi memiliki hak kepemilikan atau at-tamlik. Jadi tidak sah kurbannya, justru yang kurban itu cukup orang yang masih hidup saja. Tapi ada solusi. Misal bapak ngikut yang mazhab Syafi'i ini. Kita kan mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i. Nyembelih kambing atas nama saya masih hidup, atas nama bapak. Tinggal bapak berniat kaget. Ya Allah, sampaikan pahala kurbannya kepada keluargaku, termasuk kepada ibu bapakku yang sudah meninggal dunia. Ini boleh, karena ini masuk dalam konteks ihda'us sawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kambing itu di atas namakan si mayit, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab wong yang sudah meninggal tidak bisa lagi memiliki benda apapun yang ada di dunia, termasuk binatang kurban. Paham? Tapi panitia kurban, saya sarankan terima. Kalau ada jemaah bawa kambing atas nama almarhum, bawa sapi 7 orang, salah satu atau 2 nama dari 7 itu nama almarhum, terima. Mungkin mereka ngikut pendapat 3 mazhab tadi satu. Karena ini ikhtilaf ulama, harus kita hormati terhadap perbedaan yang ada. Saya pakai yang mazhab Syafi'i, tapi saya tidak menyalahkan jika bapak mengikut pendapat 3 mazhab yang lain, sah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Paham? Insya Allah. Masih ada waktu. Nah, Pak Haji share ini terakhir. Kalau dah kunjung pertanyaan, kaget dah diajaknya main golem lagi, Pak. Kemarin Senin main dengan beliau. Sekedar info jemaah, main saya pasangan dengan beliau bertanding melawan ruang lain, menang kali. Ya, Pak Yansir menang ya. Berkah main dengan beliau. Menang kan? Alhamdulillah. Silakan. Zolimi. Apakah lagi dimainkan Baik, bagus. Gini, bolehkah kita minta maaf dengan orang yang dizolimi itu menyebutkan kesalahan kita? Ada satu posisi kita boleh menyebutkan, bahkan harus menyebutkan. Tapi ada satu posisi kita tidak boleh nyebut ke Pak. Nah, contoh nih, misal saya kenal dengan Pak Yansir orang baik, misal uangnya lemah Pak. Lalu ketika main golf kemarin, aku maling bolanya 5 biji, masuk kantong. Bercari yang mana bolanya. Setelah saya insaf, bertobat kepada Allah, sadar gawe ini tidak benar, saya datangi Pak Haji. Yang maling bola Pak Haji kemarin itu aku. Saya sebut terus terang, sebab saya yakin orang ini tidak akan mencelakakan saya. Maka dalam konteks ini sunnah disebut, biar terang kesalahan kita di mana. Tapi jika seandainya bisa menyebabkan kemudaratan bagi kita, Pak, dulu tuh yang memfitnah kamu tuh aku, Pak, fitnah ini. Oh, kau ini rupanya. Laju aku berhenti begawe, bawa nyomparan kak gitu, nak ditebas leher kita. Idul Adha nak ditebas, bukan kambing disembelih, kita nak disembelih. Maka dalam konteks ini demi menjaga maslahat dan menolak mudarat, tidak perlu untuk diucapkan. Yang penting Bapak ketika minta maaf, Bapak niatkan maaf atas dosa tersebut tanpa harus diucapkan. Asalkan minta maafnya sungguh-sungguh.
Nah, jadi minta maaf ini harus ada strategi, tapi tetap didasari dengan ketulusan dari dalam hati. Bukan asal-asal minta maaf, sebab Allah Maha mengetahui isi hati kita, tulus atau tidak minta maaf. Paham sampai sini? Insya Allah. Baik, saya kira cukup, sudah masuk waktu Isya. Apa dia? Berkaitan dengan manusia. Yang pertama, kesalahan kita mendolimi seorang, tapi orang seperti Baik. Ya. yang tidak berjalan hidup kita banyak adalah mungkin banyak juga yang mendolimi. Baik. Baik. Pertama, Pak. Kalau orang itu sudah wafat, ada dua cara. Pertama, caranya adalah beristighfar kepada dia, kepada Allah atas nama dirinya. Itu satu doa diajarkan Nabi, Allahumma ufirli walahu. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Dia ini orang yang kita zalimi, yang sudah meninggal dunia. Maka dengan doa ampunan kita itu menunjukkan sikap kita minta maaf dengan dia. Misal kita sadarnya setelah dia meninggal, justru di alam barzah dia mau kasih, dapat doa ampunan dari kita yang masih hidup. Satu. Atau yang kedua, bisa juga cara kita menebus kesalahan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, bersedekah atas nama dirinya. Imam An-Nawawi mengatakan, ijma' para ulama, sampainya pahala sedekah kepada orang yang sudah wafat, walaupun yang bersedekah itu bukan kerabatnya, selama yang bersedekah itu muslim, jenazah yang disedekahi, yang dikirimkan pahala sedekahnya adalah juga muslim, sampai pahala sedekahnya. Jadi caranya, kalau misalkan dulu bapak ada salah dengan orang itu sudah wafat, banyak-banyak sedekah atas nama beliau. Beli es kacang Ustaz Agus, 5 ini 10 gelas, bagi-bagi dengan uang balik sholat Jumat kakek. Niatkan ini atas nama almarhum yang sudah wafat sebagai dalam rangka kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Semoga dengan sedekah ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sungguh-sungguh minta maaf dengan yang bersangkutan. Cukup ya? Sikok lagi tadi ya? Ya. Begini. Itulah guna doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu include masuk di situ. Sembari Anda niatkan bahwa saya ucapkan doa ini, mohonkan ampun kepada orang yang mungkin saya lupa pernah saya zalimi. Masuk di situ, Pak. Sama sikok lagi Bapak atau kita semua banyak-banyak beramal soleh, Pak. Kalau memang di akhirat dituntut, amal soleh kita cukup, Pak, untuk membayar tebusan daripada dosa yang kita lakukan kepada orang yang bersangkutan. Tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh minta maaf walau dia sudah meninggal, kita doakan dengan doa yang baik. Minimal Bapak ketika tahajud berdoa ini, Pak. Ya Allah, maafkan semua dan ampuni semua dosa orang-orang yang telah aku, yang mana aku belum minta maaf. Nah, insya Allah dengan ketulusan itu cukup menjadi saksi penyesalan kita atas perbuatan zalim yang pernah kita lakukan kepada saudara muslim kita. Tapi kalau Bapak tahu orangnya masih hidup, gari Pak minta maafnya. Atau dia sudah meninggal, maka Anda khususkan doa kepada dirinya supaya diampuni Allah, dirahmati Allah, dan Anda khususkan kalau bisa bersedekah atas nama beliau. Insya Allah pahalanya bermanfaat bagi beliau di alam barzahnya. Itu cara kita menebus kesalahan kepada orang yang sudah wafat. Mari sama-sama kita tutup dengan lafal doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat hari raya Idul Adha. Hari Selasa jangan lupa puasa Arafah 9 Zulhijjah. Dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Azan lagi apa tidak nih? Baru ngomong sekarang. Aduh.